Ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dia telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Walid ibnul Mughirah dia yang datang sendiri. Faqara'a alaihi al-Qur'an, ketika dia jumpa dengan Nabi maka Nabi pun membacakan Al-Qur'an kepada dia. Faka'annahu raqqalahu, maka Al-Qur'an itu seolah-olah telah melembutkan hati Mughirah. Hati Walid ibn Mughirah, bukan Mughirah, Walid ibn Mughirah. Datang jumpa Nabi, kemudian selepas itu Nabi dakwah, dibacakan ayat Quran. Maka pada waktu itu hatinya pun tersentuh dengan bacaan Quran tadi. Fabalagha dzalika Aba Jahlin, maka berita itu pun telah sampai kepada Abu Jahal. Abu Jahal dengar, wah gawat nih, pembesar kita orang Quraisy datang pada Muhammad, kemudian terkesan dengan Qur'annya. Bahaya, kata Abu Jahal. Faqala, maka Abu Jahal pun berkata kepada Walid ibn Mughirah, ya ammi, wahai pamanku. Abu Jahal aja panggil paman, mentua sudah tahu. Ya ammi, wahai pamanku, inna qaumaka yuriduna ayyajma'u laka malan. Sesungguhnya kaum engkau, orang-orang musyrik Mekah, ingin mengumpulkan harta dan diserahkan, dihadiahkan untuk engkau. Qala, maka Walid ibnul Mughirah bertanya, 5, kenapa? Untuk apa dikumpulkan itu harta kok diserahkan pada saya? Qala, maka Abu Jahal mengatakan, liyuktukahu fa innaka ataita Muhammadan lita'arrada ma kibalahu. Kami mengumpulkan harta orang musyrik Mekah untuk memberikan kepada engkau sebagai ganti perbandingan apa yang diberikan Muhammad pada engkau. Mereka mengira bahwa Walid ibn Mughirah itu disogok, padahal cuma dibacakan Quran. Dan ini kan terjadi zaman sekarang. Kami mau mengumpulkan harta supaya jadi pengganti apa yang sudah ditawar diberikan Muhammad sebelumnya pada engkau. Qala, maka Walid ibn Mughirah pun menjawab, qad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Ya Abu Jahal, satu kaum Quraisy ini tahu yang paling kaya itu saya, kok malah mau dibagi harta. Paling kaya saya, kok malah saya diberi harta. Qala, maka Abu Jahal pun ketika mendengarkan itu menjawab, fakul fihi qaulan yablughu qaumaka annaka munkirun lahu. Ya sudah, kalau memang tidak mau diberi harta karena memang sudah banyak harta, sekarang buktikanlah, tolong sampaikan kepada kaummu bahwa engkau tidak percaya, ingkar dengan apa yang disampaikan Muhammad. Padahal tadi kan sudah terkesan. Qala, maka Walid ibnul Mughirah mengatakan, wa madza aqul? Lah kalau begitu apa yang mau saya sampaikan? Engkau nyuruh ngingkari. Kira-kira seperti apa yang mau saya sampaikan pada orang musyrik Mekah? Fa wallahi ma minkum rajulun a'rafa bil asy'ari minni wala a'lama bi rajazihi wala bi qasidihi minni wala bi asy'arihil jin. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadza. Wa wallahi, kata Walid ibnul Mughirah, apa yang mau saya katakan? Demi Allah, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang lebih memahami syair-syairnya orang Arab. Nabi Muhammad kan dituduh ahli syair. Tidak ada yang lebih memahami syairnya Arab di antara kalian yang lebih paham dari aku. Baik dari segi rojasnya, kasidahnya, susunannya, kalimatnya, gak ada yang lebih paham melebihi aku. Wallahi ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza. Dan demi Allah, setelah saya dengarkan apa yang disampaikan Muhammad dari Al-Qur'an itu, Quran tuh enggak sama sedikit pun dengan syair-syair yang kalian maksud. Wa wallahi inna liqaumihi alladzi yaqulu halawah. Demi Allah, inna liqaulihi alladzi yaquluhu halawah. Demi Allah, apa yang disampaikan oleh Muhammad ayat-ayat itu halawah, mendengarnya pun sudah dapat kemanisannya. Wa inna alaihi latolawah, dan sungguh di dalam ayat yang dibacakan Muhammad itu latolawah, sungguh ada kebaikan yang sangat banyak. Yang dia sampaikan itu indah, manis, bagus. Wa innahu lamuthmirun a'lahu, yang dia sampaikan itu berbuah bahagian atasnya. Mubtikun asfaluhu, banyak kebaikan bahagian bawahnya. Atas, bawah, tengah, semua yang dia baca tuh baik, ada faedah.
Wa innahu la ya'lu wa la yu'la. Sungguh dia itu tinggi dan tidak ditinggikan. Memang sudah tinggi, bukan ditinggikan. Ada orang aslinya rendah kan kemudian diangkat. Ini enggak, memang sudah di atas. Bukan di bawah kemudian diangkat, enggak. Wa innahu la yuhattimu ma tahtahu. Dan sesungguhnya apa yang disampaikannya itu akan menghancurkan apa yang bertentangan yang ada di bawahnya. Qala, lan dengarkan perkataan Walid ibnul Mughirah tadi, Abu Jahal jadi bingung. Nah, ini luar biasa sudah kesannya dengan Al-Qur'an tadi. Maka kemudian Mughirah mengatakan, Abu Jahal mengatakan, inna hadzal qala la yarda anka qaumuka hatta taqulu fihi. Lah kalau engkau mengucapkan ini pada orang-orang musyrik Mekah, mereka nggak akan terima. Lah berarti engkau kan seperti masuk Islam, muji-muji walaupun tidak masuk tetap nggak terima kok orang musyrik Mekah. Qala, kemudian Walid ibnul Mughirah mengatakan kepada Abu Jahal, kif anni hatta ufakkiru fihi. Ya sudah, sekarang berhenti dulu di sini, beri saya waktu untuk berpikir. Nah sudah, kamu pulang dulu, saya mau mikir dulu beberapa hari. Falamma fakkaro, maka akhirnya setelah berpikir, qala, ujung-ujungnya dia punya kesimpulan dari setan. Sebenarnya dia sudah tahu yang benar. Setelah mikir, rupanya lebih mendahulukan dunia dari akhirat. Berpikir, ternyata mau ditipu setan padahal tahu kebenaran. Maka akhirnya dia mengatakan apa? In hadza illa sihrun yu'thar. Ini surat Al-Mudaththir. Diambil turunnya ayat itu dari sini. In hadza illa sihrun yu'thar. Ini yang disampaikan Muhammad itu adalah sihir yu'thar, yang mana sihir itu dia pelajari dari tukang-tukang sihir sebelumnya. Itu hasil kesimpulannya. Setelah mikir malah itu yang dapat. Ya'thuruhu an ghairihi, yang dia pelajari daripada orang setelahnya. Gara-gara kejadian ini turunlah ayat dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda al-ayat. Ayat ini turun gara-gara kisahnya Walid ibnul Mughirah yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Nah ini surat yang diterangkan di dalam surat Al-Mudaththir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela orang tua yang tidak mau beriman ini. Kata Allah, dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan saja dia. Wa man khalaqtu, dan orang yang aku ciptakan itu wahida, dia itu awal mulanya kan sendiri di perut ibunya. Tidak bisa apa-apa, yang mengeluarkan dia dari perut ibunya juga aku. Kata Allah, biarkan dia, lupa diri. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Bahkan bukan hanya aku urus dia dari perut ibunya, aku jaga dia dalam kesendirian, aku keluarkan dia dari perut ibunya dengan selamat. Kemudian kata Allah, wa ja'altu lahu malam mamduda. Ada lagi anugerah yang aku beri, harta yang banyak pun aku beri pada dia. Wa banina syuhuda. Bahkan bukan hanya itu kata Allah, anugerah yang lebih banyak lagi, ada anak-anak yang selalu hadir di sekitarnya. Ini kalau anugerah ini ada pada seseorang, itu sempurna namanya. Ada orang punya harta, anak-anak pergi lari semua, tidak ada yang mengurus, itu kan rugi. Ada orang punya anak di sekeliling, miskin pula semua, oh tambah susah itu. Lah ini semua anugerah kata Allah, begitu banyak aku beri, tapi ujung-ujungnya mikir, malah ninggalkan Islam. Itu orang yang tidak dapat hidayah daripada Allah. Lah ini ayat turun celaannya Allah kepada Walid ibnul Mughirah yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi itu juga nggak dipungkiri kan hasil dakwahnya Abu Jahal. Maka kita harus tahu bahwa kalau kita ini nggak mau dakwah, maknanya nggak mau ngajak orang pada Allah, nggak ada cerita pasif tuh, nggak ada Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau ngajak pada kebaikan, mau nggak mau orang akan ngajak kita. Oh saya netral, saya golongan netral. Itu golongan netral itu nggak ada itu. Kalau nggak ngajak pada Allah, maka dia akan diajak oleh orang. Dia yang akan diajak oleh orang kepada keburukan. Kalau nggak ada yang ngajak dia pada kebaikan, ya ngajak dia pada keburukan. Ya untung kalau masih ada dai yang datang pada dia, mengingatkan dia untuk taat pada Allah. Tapi kalau yang sebaliknya yang datang, maka cerita pasif itu nggak ada. Yang ada tuh harus aktif. Siapa yang aktif,
terus bergerak, terus bergerak. Kebaikan yang ada dalam diri itu gerakkan, maka baru nanti agama itu terjaga. Tapi kalau kita sibuk diam, agama itu hilang dengan sendirinya. Sering kita dengarkan bahwa merusak itu kan tidak perlu usaha, tapi kalau ingin menjaga, memperbaiki, perlu usaha. Kita kalau punya mobil, Bapak Ibu, punya mobil, punya motor, ingin motor mobil ini terus baik, bagus, bagaimana? Caranya dirawat, dijaga, terus diusahakan, baru motor mobil itu baik. Lah kalau untuk ngerusak motor, ngerusak mobil, itu nggak perlu diusahakan. Diam saja, pasif. Diam. Biarkan di garasi. Kalau nggak percaya, sebulan nanti bannya kempes itu. Diamkan saja. Nanti 2 bulan, akinya udah nggak jalan lagi. Nggak perlu ngerusak mobil tuh ambil palu ditokok sampai pecah, nggak perlu. Merusak itu diamkan diri kita, nggak usah kita bergerak, maka nanti kita akan rusak dengan sendirinya. Tapi agama kalau mau bergerak, maka tengok semua amal agama dalam Islam itu bergerak dan menampakkan diri, itu namanya dakwah, termasuk sholat berjamaah. Kalau ada orang, saya nggak maulah sholat berjamaah nanti dianggap riya, oh salah. Islam itu memang dakwah. Orang yang dari rumah berjalan menuju masjid, sebenarnya tanpa sadar dia itu sedang dakwah pada orang di sekitarnya. Ngajak, ayo sholat. Orang yang nengok, yang nggak pernah ke masjid itu juga mikir sebenarnya. Bilo lawak macam itu ya. Maka Islam itu semua menampakkan. Itu diantara namanya dakwah. Lah perbuatan kalau diniatkan dakwah bisa jadi dakwah macam tadi. Tapi alangkah bagusnya perbuatan juga dibuat, ucapan kita juga ajak orang lain untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma kita ini ya itu sudah bagus, taat, tapi jangan cuma taat sendiri. Ucapan mulut kita ini sudah diberi oleh Allah, gunakan juga untuk mengajak orang lain agar juga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.